Halo semua, selamat bergabung kembali di kelas saya. Masih bersama saya Widodo Saputra. Semoga kita semua sehat walafiat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Baik, kita akan menyambung video berikutnya dari pertemuan minggu lalu. Kali ini kita akan membahas pertemuan kedua, masih dalam seputar HTML. Kita akan belajar mengenal tag, elemen, atribut HTML. Nah, sebelumnya kita sudah membahas tentang HTML, kemudian text editor. Ya, sekedar mengingatkan, text editor yang kita gunakan adalah Sublime, dan web browser yang kita gunakan adalah Mozilla. Jadi, untuk mengerjakan HTML ini, hendaknya kita memiliki text editor, Sublime, dan web browser Mozilla. Kini kita akan membahas tutorial mengenal dan menggunakan tag, elemen, dan atribut dalam HTML. Oke, kemarin sebenarnya kita sudah membuat salah satu contoh tag, tapi belum dijelaskan secara detail. Kita mulai dari tag HTML. Apa itu tag HTML? Tag merupakan kode yang digunakan untuk memperkenalkan pada web browser untuk apa teks HTML ini ditulis. Oke, tag HTML itu dibuka dengan tanda seperti ini. Tanda lebih kecil diikuti dengan isi tagnya, kemudian tanda lebih besar. Sedangkan tag HTML untuk menutup itu ada garis miringnya. Oke. Nah, berikut ini adalah contoh-contoh tag HTML yang sering digunakan saat kita membangun aplikasi menggunakan bahasa HTML. Contoh, ini adalah tag yang digunakan untuk memberi komentar. Ya, jadi isinya ini nanti tidak akan dikerjakan di web browser. Ada tag A untuk link, tag B untuk membuat teks menjadi tebal, sampai dengan nanti ada tag LI untuk mendefinisikan list. Oke, nah nanti silakan dibaca. Kemudian kita akan membahas heading pada HTML. Ya, heading merupakan elemen atau tag HTML yang berfungsi untuk menunjukkan bagian penting pada halaman web. Heading itu pada umumnya terdiri dari 6 bagian. Ya, yang pertama itu ada H1. Ya, ini ada tanda ya, H1, H2 sampai dengan H6. Heading itu berupa teks yang besarnya berbeda setiap headingnya. Dimulai dari heading 1 itu lebih besar dari heading 2. Sampai dengan heading 5 itu lebih besar dari heading 6. Dapat dilihat contohnya seperti ini. Ini adalah contoh untuk heading. Ya, satu kode HTML, heading, saya selimuti dengan heading 1, tutup heading 1, dan isinya adalah, ini adalah heading 1. Maka hasilnya bisa dilihat, dari heading 1 sampai dengan heading 6 besarnya berbeda, di mana heading 1 lebih besar dari heading 2, heading 2 lebih besar dari heading 3, heading 3 lebih besar dari heading 4 sampai dengan heading ke-6. Baik, kita akan contohkan langsung. Oke, mari kita lihat sebentar ya. Oke, pada pertemuan sebelumnya kita membahas masalah biodata ya. Ini hanya perkenalan saja bagaimana cara menyimpan file HTML dan bagaimana cara menjalankannya. Baik, kali ini kita akan membuat file baru. Caranya klik file, kemudian new file. Nah, maka akan tercipta sebuah untitled ya. Dan ini bisa langsung aja kita simpan. Mohon diingat ya, untuk mengerjakan file HTML sebaiknya Anda menyimpan file terlebih dahulu, kemudian kita kerjakan kodenya. Karena penyimpanan file HTML nanti akan membantu kita dalam pengetikan kode. Nah, silakan disimpan file, save. Nah, di dalam folder yang sama dalam praktikum HTML, ini pertemuan 1 yang minggu lalu, kita akan buat pertemuan 2. Tidak ada spasi ya, tidak ada spasi. Kemudian .html. HTML. Ya. Sudah ada pertemuan 2. Nah, saat ini masih kosong. Nah, kita langsung buka HTML-nya. Caranya kalian bisa dengan mudah sebenarnya untuk membuat tag HTML. Langsung diketikkan HTML, kemudian ikuti dengan kontrol spasi.
maka akan langsung tercipta sebuah HTML komplit ya, pembuka HTML komplit. Kita tinggal mengisi saja. Oke, saya ulangi tadi ya, saya ulangi caranya. Ketikkan saja, tapi simpan dulu ya, simpan dulu file dengan ekstensi HTML, kemudian HTML, kemudian Anda tekan pada keyboard Ctrl plus spasi, maka akan langsung tercipta seperti ini. Oke, sudah lengkap. Ini tag pembuka HTML, ini tag penutup HTML, ini head ya, ini title dan body. Semua sudah lengkap. Kita tinggal buat, misal kita buat heading. Oke, Anda bisa memberikan contoh yang saya buat tadi ya. Misalnya H1 itu artinya heading 1. Nah, ini saya buat ini heading 1. Nah, saya tinggal tutup. Oke ya. Atau cara mudah juga bisa kita lakukan untuk membuat heading 2, langsung buat H2, Ctrl spasi. Nah, kita tinggal buat ini heading 2. Begitu seterusnya. Atau bila perlu kalian bisa kopas ya, kopas sebanyak segini. Heading 2, heading 3, heading 4, heading 5, heading 6, heading 3, heading 4, heading 5, heading 6, heading 3, heading 4, heading 5, heading 6. Oke, kembali simpan. Nah, kalian bisa buka foldernya. Tadi kita disimpan di direktori D, bahan ajar, web. Nah, di sini praktikum HTML. Nah, ada pertemuan 2, klik kanan di sini. Kalian bisa klik kanan open with Firefox. Oke, coba lihat hasilnya. Heading. Nah, ini dia. Heading 1, heading 2, heading 3 sampai dengan heading 6 lebih kecil. Nah, inilah penggunaan heading. Heading ini biasa kita gunakan untuk judul. Jadi kalau kita ingin membuat sebuah artikel, kita bisa membuat heading 2 sebagai judulnya, dan isinya kita tidak menggunakan heading atau teks biasa. Oke, berikutnya format teks pada HTML. Nah, ini dia. Biasa kalau teks pada Microsoft Word itu terdiri dari 3 bagian ya. Pada Microsoft Word, nah ini dia. Ada B untuk bold, I untuk italic, O untuk underline. Itu sama juga berlaku di HTML. Kita bisa memberikan sebuah perintah kepada teks untuk membuat itu lebih tebal ya. B bisa membuatnya itu miring, italic, dan bisa membuatnya juga underline ya, atau bergaris bawah. Nah, contoh saya akan buat new file ya, file new. Nah, ini dia. Sama seperti tadi, saya akan lakukan penyimpanan, save, kemudian saya buat dia itu pertemuan 2 tanda kurang format teks ya, format teks.html. Oke, ini namanya, save ya, format teks.html. Sama seperti tadi, ketikkan HTML kemudian seperti ini. Kita buat sini format teks. Nah, lihat kembali penjelasan dari sini tadi. Nah, di sini ada dibuat BIO, kemudian ada lagi tambahan seperti small, strong, sub B ya, sub pakai P, ins, del, mark. Nanti akan saya buat contohnya di sini, sudah ada ya, komplit. Nanti bisa Anda ketikkan dan nanti Anda juga bisa melihat hasilnya. Oke. Nah, kita mulai dulu dari contoh saja. BIO ini dia, kita buat misal sabar, B ini untuk bold, kemudian I ini untuk italic, kemudian U ini untuk
underline. Oops. Anda bisa menyimpannya, file, save. Oke, baik. Setelah kita simpan, kita buka filenya. Kalian bisa pilih menu foldernya. Kemudian ini sudah ada ya. Pertemuan 2, format text.html, klik kanan. Dan bisa kita open with Firefox. Nah, ini dia hasilnya. Ini untuk bold, ini untuk italic, dan ini sedikit typo ya, coba diperbaikin. Oke, simpan kembali ya. Nah, ini dia. Ini untuk bold, ini untuk italic, dan ini untuk underline ya, garis bawah, cetak miring, dan bold. Oke, nah berikutnya saya berikan contoh ini ya, contoh kode. Belum saya masukkan hasilnya. Kurang lebih hasilnya seperti ini, bisa dilihat. Ya, ini dia. Ini untuk bold tadi ya, ini italic, ini underline ya, dan sampai dengan mark. Oke. Nah, berikutnya membuat paragraf pada HTML. Nah, ini juga salah satu hal yang penting. Jadi, pada web pastinya kita memiliki sebuah tulisan ya, karena sebuah web itu terdiri dari tulisan, gambar ya, dan suara biasanya. Dan ini adalah salah satu bagian dari tulisan, yaitu paragraf. Tag paragraf adalah tag P. Dan tag P itu memiliki beberapa atribut. Salah satunya adalah align. Nah, atribut ini adalah bagian dari tag P yang memiliki keterangan left. Nah, disebut dengan P ini ada atributnya. P ini adalah tagnya, kemudian align adalah atributnya, sementara left itu adalah value-nya. Jadi kalau terdapat kode seperti ini, P line sama dengan left, maka akan menghasilkan sebuah paragraf yang memiliki rata kiri. P line sama dengan right, itu akan menghasilkan sebuah paragraf yang rata tengah. Rata kanan maksudnya. Kemudian yang P line center itu rata tengah, dan P line justify itu rata kiri kanan. Nah, seperti contoh, di sini sudah kita buat. P ini merupakan tulisan paragraf pertama dalam dokumen HTML. Nah, tidak ada atribut di sini, sehingga secara default dia akan menjadi rata kiri. Untuk kedua, yaitu ini merupakan penulisan paragraf kedua dalam dokumen HTML. Nah, pada baris pertama dan kedua ini itu tidak memiliki atribut, sehingga dia akan menjadi default, yaitu atribut memakai atribut line left ya, align left. Nah, kalau baris berikutnya P align sama dengan left, ini penulisan paragraf rata kiri. Nah, hasil yang ketiga ini, baris pertama, kedua, ketiga itu memiliki hasil yang sama. Sementara yang berikutnya right dia akan menjadi sebelah kanan, center dia akan menjadi di tengah, dan justify dia akan menjadi rata kanan kiri. Oke, lihat hasilnya. Nah, ini dia. Ini pada baris pertama tadi. Ini baris kedua. Nah, ini sama ya. 1, 2, 3. Secara default kalau kita tidak buat P line, kita tidak membuat nilainya, maka dia itu adalah rata kiri. Nah, ini yang P line sama dengan right, dia menjadi rata kanan. Kemudian ini adalah P line center, dia menjadi rata tengah. Dan ini P line justify, dia rata kanan kiri. Karena tulisannya hanya satu baris, maka tidak terlalu kelihatan. Ya, apabila banyak, nah itu bisa menjadi rata kanan kiri yang bagus ya. Jadi kita buat sebuah contoh ya. Kita ke Sublime, kemudian buat file baru. Nah, seperti biasa, simpan dulu filenya. Kita beri dengan nama pertemuan 2, kemudian tanda kurang paragraf.html. Oke, save.
Seperti biasa, kita ketikkan HTML kemudian kontrol spasi. Ya. Nah, di sini bisa kita buat titelnya adalah paragraph. Ya. Coba kita tes ya. Misalnya seperti ini. P. Ya. Oke. Ini tidak saya buat atributnya ya, align atau center atau leftnya ya. Maka saya buat ini paragraf normal. Oke, simpan. Kemudian lihat hasilnya. Paragraf. Ini dia. Oke. Nah, coba Anda lihat, ini adalah paragraf normal. Nah, ketika saya ganti P, ini paragraf rata kiri. Oke, walaupun hasilnya sama dengan yang atas. Nah, di sini bisa kita tambahkan apa? Align ya, align sama dengan left. Oke, simpan. Kemudian lihat hasilnya. Oke, coba perhatikan kembali. Maaf ya. File, save ya, jangan save as. Refresh, nah ini dia. Nah, kemudian ada juga P align sama dengan right. Ini paragraf rata kanan. Oke, simpan. Kemudian lihat hasilnya. Ya, dia di sebelah kanan. Begitu juga kalau kita buat untuk rata kiri. Tengah ya. Yang belum tengah, P align sama dengan center. Ini paragraf rata tengah. Simpan. Oke, kita lihat hasilnya. Dia ada di tengah. Nah, dan satu lagi yang terakhir adalah P align sama dengan justify. Ini paragraf rata kanan kiri. Oke, simpan dan lihat hasilnya. Nah, di sini. Nah, ini menunjukkan kalau sedikit ya. Contoh, kita ambil paragraf yang banyak ya. Kita ambil sebuah paragraf. Nah, misalnya seperti ini, saya copy. Kemudian saya masukkan. Misalnya saya buat baru ya. Di sini buat P. Oke, saya akan pastekan dia di sini. Nah, ini dia. Oke, coba kita simpan. Dan lihat hasilnya. Saya kira hasilnya akan berantakan nih. Nah, berantakan ya. Karena apa? Karena di dalam teks ini terdapat tag-tag ya, terdapat tag-tag HTML di dalamnya ini. Oke. Nah, untuk menghindarinya sebenarnya kita bisa memberikan sebuah komentar ya, kita hapus saja atau kita hapus saja dulu untuk sementara, nanti kan kita lihat, simpan dan lihat hasilnya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, ini masih ada yang besar. Nah, ini saya hapus dulu. Oke, ini hanya contoh. Nah, jadilah sebuah paragraf. Nah, kalau kita ingin membuat dia rata tengah, align, center, simpan dan lihat hasilnya. Dia menjadi rata tengah. Oke. Nah, silakan dirubah sesuai dengan keinginan, right atau justify. Nah, selain itu, tulisan ini juga bisa kita ganti menjadi jenis yang berbeda ya, jenis-jenis font.
Nah, jenis-jenis font itu ada 3. Misalnya kalau kita buat font color sama dengan red. Ya. Kemudian kita tutup di sini. Tutup font ya. Maka hasilnya dia akan berwarna merah. Nah, kita bisa ganti warnanya blue misalnya. Maka dia akan berubah menjadi warna biru. Oke. Nah, terus kita juga bisa memberikan atribut yang berbeda lagi. Ini kalau tagnya namanya font, color ini adalah atributnya, blue adalah nilainya ya, atau value-nya. Nah, kita bisa membuat size ya, atau ukuran. Nah, misalnya 3, simpan, kemudian dibuka lagi. Nah, normal kita angkat menjadi 9. Simpan, kemudian lihat hasilnya semakin besar ya. Nah, itu sesuai dengan kebutuhan. Kita bisa menggunakannya menggunakan font size. Kalau ingin besar bisa juga menggunakan H1 atau H2 atau H3 sesuai dengan kebutuhan. Kemudian ada juga disebut dengan face, yaitu jenis font. Misalnya kita buat Verdana. Oke, silakan simpan, maka hasilnya akan berubah. Tulisannya menjadi Verdana. Atau kita ganti menjadi Arial. Saya lihat kemari. Nah, dia akan berubah menjadi Arial. Oke. Nah, inilah pertemuan kita pada hari ini. Silakan dipelajari dan kita akan lanjut ke video berikutnya.